Pemirsa, pelayanan publik yang profesional, cepat, dan transparan merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Di era transformasi digital, Direktorat Jenderal Imigrasi terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang semakin mudah dijangkau tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan dalam menjaga kedaulatan negara. Pelayanan paspor, layanan jemput bola, juga penguatan terhadap pengawasan lalu lintas orang asing. Lalu bagaimana transformasi ini dijalankan? Saya, Ajeng Mawanda, akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat komitmen imigrasi. Gorontalo, pelayanan keimigrasian berada di bawah peran kantor imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo. Institusi ini menjadi pusat pelayanan masyarakat untuk berbagai kebutuhan keimigrasian, mulai dari penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia hingga pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing. Setiap hari, masyarakat datang dengan berbagai kebutuhan. Ada yang mengurus paspor pertama kali untuk perjalanan ibadah, kebutuhan pendidikan, ataupun pekerjaan maupun perjalanan wisata. Ada pula yang melakukan penggantian paspor karena masa berlaku telah berakhir atau membutuhkan dokumen perjalanan baru. Transformasi layanan digital juga menjadi bagian penting dalam perubahan wajah imigrasi modern. Melalui aplikasi M-Paspor, masyarakat dapat melakukan pendaftaran permohonan paspor secara daring sebelum datang ke kantor imigrasi untuk proses verifikasi, wawancara, dan pengambilan data biometrik. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan keteraturan pelayanan. Pelayanan imigrasi tidak hanya berlangsung di dalam gedung kantor. Untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses, berbagai inovasi pelayanan dilakukan dengan menghadirkan pelayanan langsung ke tengah masyarakat. Melalui program pelayanan bergerak, Imigrasi Gorontalo berupaya mendekatkan layanan kepada warga di berbagai wilayah. Salah satunya melalui kegiatan pelayanan paspor di luar kantor yang memungkinkan masyarakat mengurus dokumen perjalanan tanpa harus selalu datang ke kantor utama. Pendekatan pelayanan seperti ini menjadi penting bagi daerah seperti Gorontalo yang memiliki wilayah geografis beragam, mulai dari kawasan perkotaan hingga wilayah pesisir dan pedalaman. Fungsi imigrasi tidak berhenti pada penerbitan dokumen perjalanan. Di dalamnya terdapat tugas menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan keberadaan orang asing,
memastikan kepatuhan terhadap aturan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi mereka yang beraktivitas secara sah di Indonesia. Pemirsa, di balik setiap paspor yang diterbitkan, terdapat tanggung jawab untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui semangat imigrasi prima, Direktorat Jenderal Imigrasi terus bertransformasi, menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel. Transformasi pelayanan keimigrasian ini bukan hanya menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan terpercaya. Pak Rizky, kami ingin tahu bagaimana sejauh ini imigrasi mewujudkan konsep imigrasi prima dan juga imigrasi untuk rakyat. Oke, kita punya core value Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu prima, yaitu profesional, responsif, integritas, modern dan juga akuntabel. Jadi ada satu lagi tagline dari imigrasi yaitu imigrasi untuk rakyat. Jadi semua kegiatan, semua pelayanan keimigrasian itu harus bersumber pada core value-nya kementerian dan juga core value-nya dari imigrasi yaitu imigrasi rakyat. Nah, di dalam perkembangannya kita selalu memikirkan atau bagaimana caranya imigrasi itu selalu dekat dengan rakyat, yaitu pertama untuk warga negara Indonesia. Kita dalam permohonan paspor itu wajib melalui aplikasi M-Paspor, di mana aplikasi M-Paspor itu sangat memudahkan bagi masyarakat dalam menentukan kapan dia akan hadir di kantor imigrasi dan waktunya. Jadi bisa pilih pagi ataupun siang. Jadi mereka bisa menyesuaikan apa saja yang harus dilakukan untuk ke kantor imigrasinya dan mempersiapkan waktu-waktunya mereka. Nah, itu wajib untuk melalui aplikasi M-Paspor. Namun di dalam itu ada pengecualian. Ada 4 kriteria yang dikecualikan tidak melalui aplikasi M-Paspor, yaitu untuk ibu hamil, anak di bawah umur, lanjut usia, dan juga disabilitas. Nah, itu yang menjadi pertimbangan tidak melalui aplikasi M-Paspor. Itu harus datang langsung? Iya, bisa langsung datang tanpa mendaftar di aplikasi M-Paspor. Nah, untuk kita lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat, kita ada nama layanan Easy Passport. Easy Passport itu kita jemput bola. Nah, jemput bolanya itu boleh ke instansi, CFD-an, ataupun pusat keramaian yang lainnya, sehingga kita lebih fleksibel mendekatkan diri ke masyarakat dan masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya kita jemput bola tersebut. Program seperti ini mungkin yang Pak Rizky maksud adalah yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu oleh kantor imigrasi yang kita lihat antusias masyarakat sangat luar biasa dalam Betul sekali, karena itu sangat membantu mereka kan, tidak langsung datang ke kantor imigrasi tapi sambil ke mall ataupun sambil CFD-an bisa melakukan permohonan paspor di situ. Nah, kemudahan yang kedua yaitu terkait warga negara asing. Warga negara asing juga kita mempunyai satu treatment kemudahan yang telah dilahirkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang pertama yaitu dalam hal permohonan visa. Permohonan visa itu langsung disetujui. Jadi pemohon tidak lagi menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan visanya, khususnya terhadap warga negara asing. Nah, yang kedua, ini yang paling berkesan yang kami lakukan yaitu adanya pelimpahan wewenang dalam pemberian izin tinggal kepada WNA yang selama ini, yang pada waktu dahulu yaitu adanya tahapan dari kantor imigrasi menuju ke Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan persetujuannya. Nah, pada saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai terobosan yaitu pemberian izin tinggal itu langsung ada di kantor imigrasi. Selama ini kebutuhan layanan imigrasi masyarakat di wilayah Pohuwato dan sekitarnya harus ditempuh dengan jarak yang lebih jauh menuju pusat pelayanan utama. Kondisi geografis menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi masyarakat
yang membutuhkan dokumen perjalanan, khususnya paspor untuk berbagai keperluan, mulai dari ibadah, pendidikan, pekerjaan, hingga perjalanan internasional lainnya. Dengan dibukanya kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Pohuwato, akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian semakin diperluas. Kehadiran kantor pelayanan baru ini menjadi simbol pemerataan pelayanan publik, bahwa setiap masyarakat dimanapun berada memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang berkualitas. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat Selamat datang siang, di Bapak. kantor imigrasi Pohuwato. Pernah Mungkin bisa kami bantu? Layanan apa saja yang disediakan di kantor imigrasi Pohuwato ini? Oke. Mau lihat langsung? Oke, baik, boleh. Oke. Mungkin di sini kita sambil jalan-jalan mungkin saya jelaskan dulu ya. Boleh. Di sini ketika pemohon datang, mereka akan melihat di layar TV itu sebuah edukasi yang bertujuan untuk menyampaikan bahayanya TPPO. Diberikan edukasi bahwasanya TPPO itu sangat berbahaya. Seperti yang kita ketahui sekarang itu kan banyak di Kamboja itu ada judol, ada juga eksploitasi seksual, kerja paksa. Pemohon untuk ketika kita melakukan wawancara, dia sudah berpikir ulang. Oh, kalau dia seandainya dijebak, dia bisa langsung menyampaikan ke kita. Sehingga kita bisa cegah sebelum dia berangkat ke luar negeri. Setelah itu ada pelayanan apa lagi nih di sini, Bapak? Oke, mungkin kita masuk ke area wawancara ya. Kami memiliki 3 booth untuk WNI dan juga 1 booth untuk WNA. Oke. Berarti terpisah dan berbeda ya seperti itu. Di antara 3 booth ini nanti ada khusus walk-in yang kita gunakan untuk layanan-layanan prioritas. Di area sana mungkin bisa dilihat. Saya nanti itu bagi teman-teman yang telah mendaftarkan M-Paspor, itu nanti juga bisa langsung kita layani untuk proses wawancaranya. Sehingga semua kegiatan itu transparan karena semua by system. Di sini juga ternyata ada teman-teman admin di sini. Ini fungsinya apa nih untuk pelayanannya? Buat BAP, ketika paspor hilang, kita juga memberikan layanan untuk pergantian atau berita acara pemeriksaan untuk yang di BAP paspornya hilang. Terus untuk yang di bagian sini samakah juga? Di sini lebih difokuskan untuk WNA. Tujuan kita untuk memisahkan itu adalah biar teman-teman tidak adanya penumpukan masyarakat, sehingga datang langsung foto, langsung pulang, bisa jalan-jalan lagi. Pembukaan kantor imigrasi kelas 3 non-TPI wilayah Pohuwato juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan imigrasi yang terus berkembang. Dengan dukungan teknologi digital dan sistem pelayanan modern, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan yang lebih efisien, transparan, dan nyaman. Kehadiran unit pelayanan imigrasi di Pohuwato juga memperkuat fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah tersebut. Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi, sumber daya alam, serta peluang investasi, Pohuwato terus mengalami perkembangan. Mobilitas manusia dan aktivitas lintas negara menjadi bagian dari dinamika pembangunan daerah. Karena itu, peran imigrasi menjadi semakin penting dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan kedaulatan negara. Pembukaan kantor imigrasi wilayah Pohuwato menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Pelayanan yang lebih dekat akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, mengurangi hambatan jarak, serta membuka peluang yang lebih luas bagi warga Gorontalo untuk terhubung dengan dunia internasional. Kini, dengan hadirnya layanan imigrasi di Pohuwato, perjalanan tersebut dapat dimulai lebih dekat dari tanah sendiri. Kehadiran kantor imigrasi wilayah Pohuwato bukan sekadar pembukaan sebuah gedung pelayanan. Ini adalah langkah nyata menghadirkan negara di tengah masyarakat.
memperkuat pelayanan publik, dan membangun konektivitas antara Gorontalo dengan dunia. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Pohuwato, ada Bapak Saipul Bu Inga di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, saat ini pemirsa sangat ingin tahu bagaimana tanggapan dari seorang Bupati Kabupaten Pohuwato terhadap soft launching kantor imigrasi Pohuwato hari ini, Pak Bupati. Ya, terima kasih. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama masyarakat tentunya memberikan apresiasi dan terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Pohuwato menjadi berdirinya kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kabupaten Pohuwato, dan ini sungguh sangat membantu masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam hal untuk urusan-urusan paspor. Harapan kami dengan kantor yang sementara ini dan harapan ke depan agar dari pihak imigrasi akan membangun gedung yang lebih representatif lagi untuk dalam hal layanan kepada masyarakat untuk urusan-urusan paspor. Dan hari ini kami diundang untuk di launchingnya, dan kami lihat bahwa pada saat kami tadi diambil data sudah ada masyarakat yang sudah menunggu. Kalau kemarin mereka jarak untuk mereka tempuh pengurusan paspor itu sangat jauh, dengan berdirinya kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi ini sangat memudahkan mereka untuk pengurusan paspor. Hadirnya kantor imigrasi wilayah Pohuwato menjadi sebuah langkah penting dalam perjalanan pelayanan keimigrasian di Provinsi Gorontalo. Bukan hanya menghadirkan sebuah gedung pelayanan baru, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Sebuah komitmen untuk mendekatkan negara kepada rakyat, memberikan kemudahan akses, serta memastikan setiap warga memperoleh pelayanan keimigrasian yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas. Semangat inilah yang sejalan dengan transformasi pelayanan imigrasi prima. Pelayanan yang mengedepankan profesionalisme, responsivitas, integritas, modernisasi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, transparan, dan terpercaya. Sebelumnya, sebelum ada kantor ini, kami sangat kesulitan untuk mengurus paspor. Kami harus jauh-jauh datang ke Gorontalo, ke luar pulau, contohnya seperti di Malang. Awal saya buat paspor, saya datang ke Malang. Alhamdulillah layanannya sangat baik, orang-orangnya ramah, dan pelaksanaannya sangat cepat dan tertib. Sangat terbantu. Lebih lagi dengan orang yang lebih bermasyarakat. Mulai hari ini alhamdulillah kami kantor imigrasi Pohuwato sudah mulai melaksanakan layanan paspor. Selain paspor juga kita juga bisa melayani perpanjangan izin tinggal terhadap warga negara asing yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya. Antusias masyarakat sudah mulai kelihatan kah Pak Budi? Sangat-sangat antusias. Dari beberapa hari kemarin banyak sudah menanyakan kapan ini dibuka, kapan dibuka. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai, dan kuota untuk permohonan paspor besok sama lusa itu sudah full. Alhamdulillah. Jadi antusiasme masyarakat ini yang sudah menunggu lama untuk kantor imigrasi Pohuwato ini dibuka, alhamdulillah hari ini bisa dibuka. Pak Budi, tempat ini sebagai kantor baru, kita tahu bahwa biasanya di kantor baru ada fasilitas-fasilitas yang pasti masyarakat ingin tahu. Fasilitas apa saja yang ada di sini, dan adakah fasilitas juga yang mungkin nantinya akan didatangkan lagi? Tentunya fasilitas yang sekarang saat ini tentunya kenyamanan untuk masyarakat pada saat datang untuk menerima layanan keimigrasian. Mungkin saat ini kita bisa ada berapa konsumsi yang free, gratis untuk masyarakat yang menerima layanan keimigrasian. Selain itu juga mungkin ada wifi. Tentunya ini pada saat awal ini kita berusaha
fasilitas yang lebih baik lagi untuk masyarakat yang menerima layanan di kantor imigrasi Pohuwato. Karena memang ke depan rencana kita akan mengembangkan kantor ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan lebih membesarkan lagi kantor ini, karena pada saat ini memang yang ada seperti ini, jadi kita tetap memaksimalkan yang ada sesuai dengan arahan dari pimpinan dari pusat. Kita banyak target, yaitu salah satunya yaitu mengumpulkan PNBP agar dari hasil pembuatan paspor, perpanjangan izin tinggal itu dapat meningkatkan penerimaan negara, bukan pajak. Ke depan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan menjemput bola. Kemarin sudah berkunjung ke kantor DPRD Pohuwato. Mereka mungkin ada pada saat melakukan reses, kita dilibatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang di tempat reses mereka. Seperti itu. Masyarakat Pohuwato pada saat untuk mengurus paspor harus ke kota. Mereka harus biayanya mungkin selain transportasi ada hotel, mereka harus nginap di sana. Jadi dengan adanya kantor imigrasi Pohuwato, mereka sudah tidak perlu lagi ada biaya tambahan seperti itu. Yang berhubungan dengan pengawasan, kami sering di waktu itu di kantor imigrasi Gorontalo itu mendapat informasi bahwa ada orang asing di wilayah Pohuwato. Nah, itu sangat jauh untuk kita, kadang harus butuh waktu. Sekarang kami sudah ada di sini, insya Allah kami bisa segera menindaklanjuti laporan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Bisa lebih cepat lagi, tidak butuh waktu yang lama untuk harus menyewa transportasi dan pergi ke kota seperti itu ya Pak Budi? Ya, untuk masyarakat yang ingin buat paspor kan mereka harus ke kota. Ada biaya tambahan, kosnya pasti, karena mereka harus nginap di sana. Sekarang mereka sudah langsung dari rumah langsung ke kantor aja untuk warga Pohuwato seperti itu. Silakan Pak Budi, ajakannya untuk masyarakat untuk bisa menggunakan layanan yang ada di kantor imigrasi Pohuwato ini. Bagi untuk masyarakat Pohuwato dan sekitarnya yang ingin melakukan pembuatan paspor, bisa langsung menggunakan aplikasi M-Paspor yang sudah ada. Jadi kita sudah siapkan kuota untuk masyarakat untuk membuat paspor. Jadi pada saat mereka datang ke sini sudah langsung kami langsung layani dengan foto, jadi sudah tidak perlu yang lain-lain lagi. Jadi cukup membawa kita verifikasi paspor dokumen aslinya, selanjutnya kita langsung foto dan tidak menunggu lama. Setelah itu bisa langsung balik ke rumah dan menunggu waktu untuk pengambilan paspor. Seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang ingin menggunakan layanan-layanan di sini, ayo segera datang karena ternyata untuk pengurusannya sangat mudah sekali di sini. Betul, seperti sangat. itu.